Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perkembangan e-commerce dan teknologi era revolusi industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Ingat Tamara Dewi, NIM 4017. Saya Saidatul Arifah, NIM 4026. Nama saya Reza Galo Alfiki, NIM 4046. Nama saya Nusya Trustiawati, NIM 4037. Perkembangan e-commerce dan teknologi era revolusi industri 4.0. Secara singkat, sejarah dari e-commerce bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic Fund Transfer atau EFT. Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada besar lembaga keuangan dan segelintir perusahaan kecil yang nekat, lalu muncullah Electronic Data Interchange atau EDI yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur. Aplikasi-aplikasi lain kemudian menyusul yang memiliki jangkauan dan perdagangan saham hingga sistem reservasi perjalanan. Pada saat itu sistem tersebut disebut sebagai aplikasi telekomunikasi yang nilai strategisnya sudah dikenal secara umum. Dengan adanya komersialisasi internet di awal tahun 1990-an serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah electronic commerce atau e-commerce yang saat ini kita sebut, yang aplikasinya segera berkembang pesat. Pusat riset e-commerce di Universitas Texas yang mempelajari perusahaan internet, sektor tumbuh paling cepat adalah e-commerce yang naik sampai 72% dari yang awalnya 99,8 miliar menjadi 171 miliar. Pada tahun 2002, di atas 1 triliun dolar pendapatan dihasilkan dari internet. Salah satu alasan bagi pesatnya perkembangan teknologi tersebut adalah adanya perkembangan jaringan, protokol, perangkat lunak, dan spesifikasi adalah alasan lain. Peningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis lain. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis perdagangan atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi. Memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat atau produksi perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Ada beberapa cara pengelompokan transaksi e-commerce. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipan dalam transaksi e-commerce. 3 kelompok besar e-commerce adalah 1. Business to consumer e-commerce atau B2C, mencakup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu. Contohnya, Barher's dan Nabel.com, dan yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu. 2. Business to business e-commerce atau B2B, mencakup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis. Contohnya, Milpro.com, Milacron ENC, website yang menjual alat-alat potong, roda gerinda, dan alat-alat berat, lebih dari 100.000 bisnis mesin kelas kecil. Customer to customer e-commerce atau C2C mencakup konsumen yang menjual secara langsung pada konsumen. Misalnya eBay, website raksasa penyedia jasa lelang yang memungkinkan orang-orang menjual barang-barangnya ke konsumen lain dengan cara melelangnya. Perkembangan e-commerce di dunia melalui lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine, merilis daftar 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Indonesia memimpin jajaran negara-negara tersebut dengan pertumbuhan 78% pada tahun 2018. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan e-commerce. Rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs belanja daring mencapai 228 US dollar per orang atau sekitar 3,19 juta rupiah per orang. Sekitar 17,7% responden membelanjakan uangnya untuk membeli tiket dan memesan hotel secara daring. Sebanyak 11,9%
responden membelanjakan uangnya untuk produk pakaian dan alas kaki. Adapun kategori terpopuler ketiga adalah produk kesehatan dan kecantikan, dipilih oleh 10% responden. Data yang dijelaskan memberikan penjelasan bahwa e-commerce memiliki dampak yang sangat dahsyat bagi perkembangan ekonomi negara dan memudahkan setiap aktivitas kegiatan manusia. Setiap aktivitas kegiatan manusia, kelebihan e-commerce antara lain, yang pertama ada di mana-mana saja. Transaksi jual beli bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, menjangkau seluruh dunia. Kita bisa membeli barang-barang yang sekiranya tidak ada di dalam negeri dengan melakukan pemesanan melalui e-commerce atau website resmi yang ada di luar negeri. Yang ketiga, standar universal dengan standar teknik yang digunakan di seluruh dunia. Sistem komputer yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi. Yang keempat, kaya manfaat. Pesan pemasaran dalam bentuk video, audio, dan teks terintegrasi ke dalam sebuah pesan pemasaran tunggal bagi pelanggan. Yang kelima, interaktif. Pelanggan terlibat dalam percakapan oleh pembeli, bisa kapan dan di mana saja. Yang keenam, kepadatan informasi. Informasi menjadi lebih banyak, lebih mudah dan akurat. Yang ketujuh, personalisasi. Personalisasi pesan pemasaran dan penyesuaian produk dan layanan disesuaikan dengan karakteristik perorangan. Teknologi era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi terutama berupa internet menciptakan sebuah ruang virtual dan menggantikan ruang fisik yang membentang di permukaan bumi. Perkembangan e-commerce juga selaras dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, di mana memiliki ciri khasnya menurut Schwab 2017, yaitu yang pertama, argumentasi, kecepatan, keluasan, dan kedalaman dalam dampak sistematik atau terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Yang kedua, dampak sistemik, ketimpangan sebagai tantangan terbesar. Yang ketiga, megatrend, fisik kendaraan tanpa pengemudi, mesin cetak 3 dimensi, advanced robotik, dan material baru, digital biologis. 4 tipping point dari industri 4.0 diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.